Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrib uswa ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin baminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatikal wasi'ata ya rahmar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa alima ta'wil wa adim bin nasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam channel Rumah Ngaji Online. Di dalam kajian kitab Safinah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Safinah. Kita masuk kepada perkara yang wajib bagi pengurusan kepada mayit atau perkara yang wajib di dalam pengurusan mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu taala nafanallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi bidari ila qol Allahumma sakil lana kutuba kullaha alladzi yalzamu lil mayyiti. Dilihat deh, ada tulisannya paslun utawi iki iku pasal sawiji. Alladzi utawi barang yalzamu kang wajib opo barang lil mayyiti kedue mayit iku arba'u khisalin papat tingkah. Gosluhu sawiji iku ngaduse mayit, watakpinuhu lan ngapani mayit, wasolatu lan nyolate alaihi ing atase mayit, wadapnuhu lan mendem mayit. Aqallul gusli wa akmaluhu paslun utawi iki iku pasal sawiji. Aqallul gusli utawi leuwih setitik ngaduse mayit iku takmimu badanihi marrotani, takmimu badanihi nganyaretaken nganyurataken badane mayit bil mai kalawan banyu, wa akmaluhu lan utawi sampurnane ngaduse mayit iku ayagsila ngaduse sapa wong, yen ngaduse sapa wong sauataihi ing kubul lan dubure mayit, wa ayyuzila lan ngilangken sapa wong al-qadari ing al-qadaro ing kadar-kadar min anfihi saking irunge mayit, wa ayyuwaddiahu lan yuwaddiahu ngawudui sapa wong ing mayit, wa ayyadluka lan ngusuke sapa wong badanahu ing badane mayit bisidri kalawan daun sidr, daun widara, wa ayyasubba lan ngucurkeun sapa wong
alma'a ing banyu alaihi ing atase mayit salasan hale ambal kaping telu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang wajib bagi pengurusan mayit atau untuk mengurus mayit. Apa saja kewajibannya? Adapun perkara yang wajib mengurus untuk pengurusan mayit itu ada 4 ya. 1, memandikan atau mengadusi mayit. Jadi memandikan mayit ya. Yang kedua, mengkapani mayit. Yang ketiga, mensolati mayit. Dan yang keempat, menguburkan mayit ya. Itu 4 kewajiban bagi mayit. Pasal paling sedikitnya memandikan mayit, adapun paling sedikitnya memandikan mayit yaitu meratakan atau mengumumkan. Meratakan ya, mengumumkan, maksudnya mengumumkan, diumumkan semua air, artinya meratakan air ya ke seluruh badan mayit ya, meratakan badan mayit dengan air begitu ya. Adapun kesempurnaan memandikan mayit itu ada 5. 1, membasuh kepada 2 tempat larangan mayit yaitu kubul dan dubur. 2, menghilangkan kepada kotoran-kotoran dari hidungnya mayit ya. Kadar-kadar, ukuran-ukuran ataupun kotoran-kotoran ya. Kadar-kadar tadi maaf. Dari hidungnya mayit, kemudian mewudui. 4, menggosok-gosok badannya mayit dengan air sider. Yang kelima, mengucurkan air ke mayit dengan 3 kali kucuran. Itu tadi salah satunya. Nah ini tadi penjelasan bagaimana kesempurnaan di dalam tadi memandikan. Jadi memandikan itu yang pertama dibasuh dulu kubul dan dubur ya. Jalan yang depan, yang belakang itu harus dibasuh. Setelah tadi dibasuh jalan belakang dan depannya, yang kedua menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di hidung ya. Barangkali ada kotoran ini dibersihkan ya. Kemudian mewudukan mayit ya, diwudui ya. Kemudian menggosok-gosok badannya mayit dengan air sider, artinya digosok-gosok ya, dipijit-pijit gitu air ya. Yang kelima, mengucurkan air dengan 3 kucuran. Setelah itu baru dikucur ya. Itu cara memandikan. Maka paling bagus kan memandikan air itu dengan tadi dengan gayung. Kalau dengan selang itu masya Allah itu takut memang airnya kebesaran. Kecuali kalau yang ngucur begitu, kalau yang ser gitu takut memang tadi yang menyakiti mayit gitu kan, harus pelan-pelan begitu. Aqallul kapani wa akmaluhu paslun utawi iki iku pasal sawiji. Aqallul kapni utawi leuwih satiti ngeluse mayit iku saubun. Ngapani mayit iku saubun ya. Pakaian sawiji ya umhu kang marotane opo pakaian ing mayit wa akmalhu lan utawe sampurnane ngapani mayit lirojuli kedue wong lanang iku salasu lapaib 3 lapis walil mar'ati lang kedue wong wadon iku komisun kelambi kurung wa khimarun lan kerudung wa izarun lan sarung wala papatani lan 2 lapis 2 lapis lan 2 lapis. Paling sedikitnya membungkus mayit ya.
Jadi paling sedikitnya membungkus mayit tadi paling sedikit ya, bukan paling sempurna, paling sedikit di dalam memandikan mayit. Kalau sekarang paling sedikit di dalam mengkapani mayit ya. Adapun paling sedikitnya mengkapani mayit yaitu dengan pakaian yang menutupi semua badan mayit ya. Adapun kesempurnaan membungkus mayit laki-laki yaitu dengan 3 lapis, boleh ditambah dengan baju kurung atau ditambah dengan sorban ya. Itu untuk laki-laki. Baju kurung tuh sama seperti ini, disobek anda segini, nanti dipotong kain hampir sama segini ya. Yang kedua, kesempurnaan membungkus atau mengkapani mayit perempuan, yang pertama dengan baju kurung, yang kedua dengan sarung tadi, yang ketiga dengan kerudung, yang keempat 2 lapis kain kapan. Ini menjadi kesempurnaan di dalam mengkapani mayit perempuan. Kemudian yang selanjutnya, arkanus sholati janajati paslun, rukun-rukun sholat jenajah paslun utawi iki iku pasal sawiji. Arkanus sholati janajah utawi pirang-pirang rukune sholat jenajah iku sab'atun ono pitu. Al awal utawi kang awal iku aniyatu iku niat. Asani utawi kapindone iku arba'u takbiratin 4 takbiran. Asali sulan utawi kaping 3 iku alqiyamu iku ngadeg. Alal qadari ing atase kang kuasa. Arabiu utawi kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Al khamisu utawi kaping 5 iku as-sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da saniyati sabadane takbir kapindo. Asadisu utawi kaping 6 iku adu'au maca doa lil mayiti maring mayit. Ba'da salisati sabadane takbir kaping 3. Asabi utawi kaping 7 iku assalamu maca salam. Nah ini rukun sholat jenazah. Apa saja rukun sholat jenazah? Ini berbeda dengan sholat biasa ya. Apa saja? Adapun rukun sholat jenazah itu ada 7. Apa saja? Yang pertama niat ya. 1 niat, 2, 4 kali takbiran. Allahu Akbar. Nanti setelah baca Allahu Akbar sampai 4 kali ya. Yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu ya. Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelima membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi di dalam setelah takbir yang kedua. Yang keenam yaitu mendoakan bagi mayit dari setelah takbir yang ketiga. Dan yang ketujuh baru membaca salam. Ini rukun di dalam sholat jenazah. Maka tadi salah satu rukun-rukun ini haruslah disempurnakan. Kemudian aqallu dabni wa akmaluhu. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Aqallu dabni utawi leuwih setiti mendem mayit iku hubrotun setangtungan ya, seadegan ya. Taktumu kang bisa nyimpen nutupe ya raihatahu nyumpute atau nyumputkeun ya raihatahu ing baune itu mayit wa tahrusuhu lan bisa ngaraksa opo satangtungan ing mayit minasibai saking sato-sato galak. Wa akmaluhu lan utawi leuwih sampurnane mendem mayit iku qomatun saadegan. Wa bastatun lang lebare wayudau lan den silih opo koduhu
pipine mayit ala turabi, nempelkeun pipina mayit ala turabi ing atase tanah. Wayajibu lan wajib opo taujihu ngadepkeun mayit ilal kiblati maring kiblat. Paling sedikitnya ngubur mayit, adapun paling sedikitnya ngubur mayit yaitu lubang liang lahat itu akan menyembunyikan kepada baunya mayit dan menjaga dari dilubanginya oleh sato galak, oleh binatang yang galak. Artinya si tadi lubang itu bisa menutupi, biasanya satu orang berdiri ya, seukuran orang berdiri, biar tidak digali lagi dan tidak tercium baunya. Kenapa kalau di Arab di sana misal tidak terlalu dalam? Dikarenakan kalau di Arab ini kalau kuburan itu dia tidak bau. Karena apa? Karena tanahnya itu tanah pasir. Sehingga dia cepat baunya itu cepat hilang, ya. Karena apa? Karena panas. Kalau di kita kan dingin tropis, sehingga nanti baunya itu tercium, ya. Kalau di sana itu ada ini karena memang tadi salah satunya di sana termasuk cepat ya mengeringnya itu. Adapun kesempurnaan mengubur mayit yang pertama yaitu seukuran orang berdiri dan sepanjang tanah ya, artinya sebeber tanah ya. Yang kedua, menyimpan pipi mayit menempelkannya di tanah ya. Yang ketiga, menghadapkan wajahnya mayit ke arah kiblat. Kemudian salah satunya tadi menghadapkan wajahnya mayit ke kiblat tadi dengan menghadapkan ya. Artinya tadi menghadapkan mayit ke kiblat. Kemudian tadi menyimpan meletakkan mayit, kemudian harus seukuran orang berdiri ya. Kemudian asbabu allati yunbasu laha al mayit ya. Kenapa mayit harus digali lagi ya di tanah itu? Paslun utawi iki ku pasal sawiji yunbasu dan dikeduk dilubangi sopo al mayitu mayit di arba'i solin karena arah-arahe peteng perkara papat perkara lil gusli sawiji karena arah den adus idza lam yatagoyyar nalikane ora ubah sopo mayit wali taujihi lan karena arah ngadepkeun mayit ilal kiblati maring kiblat walil malilan karena arta idza dupina nalikane den pendem opo arta maho sartane mayit walil mar'ati lan karena wong wadon idza dupina nalimane den pendem opo janinuha kedue janin wong wadon maha sartane wong wadon wa amkanat lan memungkinkan hayatuhu irupe kandungane mayit harus dilubang lagi, harus digali lagi karena 4 perkara. Apa saja? Dengan sebab akan dimandikan kembali kalau mayitnya itu berubah. 1, karena sebab mau dimandikan lagi. Kalau mayitnya itu belum berubah, ya, itu digali lagi. Yang kedua, karena akan dihadapkan ke arah kiblat, itu digali lagi, ya. Yang ketiga, karena ada harta yang terkubur dengan mayit, itu alasan kenapa boleh digali, boleh digali karena alasan ini, ya. Kalau tidak ada alasan yang 4 ini tidak boleh. Itu yang ketiga tadi ya.
Yang keempat, dengan sebab meninggalnya perempuan yang sedang mengandung dan anak yang dikandungnya itu masih ada kemungkinan hidup. Jadi harus digali lagi, ya. Kalau tidak ada kriteria ini tidak bisa. Paham ya? Nah, ini dalam kenapa kok mayit harus digali lagi. Nah, ini salah satu penjelasan bahwasannya tentang masalah penguburan di dalam mayit ini memang tadi banyak sekali kriteria, ya. Maksudnya kriteria di dalam penguburan tadi beberapa ada yang menjadi kebiasaan di masyarakat seperti mengazankan, ya, kemudian mengkomati, kemudian tadi menguburkan dengan cara tadi dikuburkan sesuai dengan syariat, yaitu tadi menutup, ya, dan kemudian mengasih tanda, kemudian menabur bunga, itu termasuk menjadi rangkaian-rangkaian di dalam penguburan mayit. Dan salah satunya adalah mendoakan mayit. Ini menjadi salah satu rangkaian di dalam ada talqin, ya. Talqin nanti di dalamnya sebelum di ini ada talqin di bawah, kemudian setelah dikuburkan ada yang di atas. Jadi ada 2 kali, ya. Ada yang di atas saja, ada yang di bawah. Di bawah dibacakan talqin kubur di bawah, kemudian nanti di atas pun ada, ya. Ini sebagai rangkaian bentuk doa karena tadi al-mayyitu kalgorik, mayit itu seperti orang yang tenggelam. Artinya mayit ini memerlukan doa dari kita, kiriman doa. Maka dengan jariah doa, insya Allah fadilah doa ini menjadikan satu nanti pahala yang mengalir kepada ahlul mayit, dan mudah-mudahan dengan sebab itu Allah meringankan siksa kalau Allah ingin memberikan atau memberikan balasan siksa kepadanya karena amal buruknya. Mudah-mudahan Allah akan meringankan. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, dicukupkan dulu sampai sekian pembahasan. Kita bisa pindah di dalam bab mengurusi mayit, dan kita akan masuk kepada bab al-isti'anah kepada bahasan selanjutnya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu agama, dan semoga senantiasa kita dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.